Renungan Harian Katolik, Kamis 25 Agustus 2022. Tugas kesaksian tentang Kristus oleh Persekutuan Orang Percaya. Hari kedatangan Tuhan yang tidak disangka-sangka. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus, kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Tugas kesaksian tentang Kristus oleh Persekutuan Orang Percaya. Penjelasan wewenang rohani Paulus. Paulus menyampaikan alasan mengapa ia menyampaikan pengajaran dan nasihat kepada jemaat Korintus. Bagian ini penting karena akan menjadi semacam dasar hukum bagi semua yang akan dipaparkannya dalam seluruh suratnya. Tanpa peranannya sebagai Rasul Kristus yang ditunjuk oleh Allah sendiri, ia tidak mempunyai wewenang rohani apapun. Paulus menekankan adanya hubungan yang khas di antara orang-orang yang percaya yang dipanggil untuk dikuduskan. Semuanya menjadi bersaudara,
saling mendengar, karena mereka semua percaya akan Yesus Kristus, yang memiliki semua kuasa dari Allah Bapa. Tugas bersaksi tentang Kristus. Paulus mengingatkan jemaat bahwa sebagai orang yang berhutang kepada Yesus Kristus karena anugerah keselamatannya, ucapan syukur merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan jemaat. Mereka mempunyai tugas bersaksi tentang Kristus. Dan dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali, iman jemaat tidak boleh terombang-ambing. Jemaat harus dapat memelihara kehidupannya yang bersih dan tidak bercela. Paulus yakin dan optimis karena kesetiaan Allah memungkinkan hal itu terjadi. Kasih kesetiaan Allah itu kekal dan tetap berlaku untuk gereja kita di masa kini. Apakah peran kita untuk menjadikan gereja sebagai persekutuan orang yang percaya yang penuh sukacita? Renungan Bacaan Injil. Hari kedatangan Tuhan yang tidak disangka-sangka. Kisah penantian kepulangan Tuhan. Yesus mengisahkan tentang seorang tuan yang pergi jauh dan akan pulang kembali ke rumahnya sewaktu-waktu. Tidak ada satu orang hambanya pun yang tahu kapan tuannya akan pulang. Untuk hamba yang setia dan bertanggung jawab, ia selalu menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun tuannya sedang pergi. Ia akan siap sedia melayani tuannya, kapanpun tuannya kembali pulang. Tuannya kelak akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Dia layak diberi kepercayaan tertinggi. Sebaliknya hamba yang buruk, jika tuannya sedang pergi, ia mulai mengabaikan tugasnya, bahkan bersikap semena-mena kepada hamba lainnya. Tuannya kelak akan menghukum dia dengan sangat keras, karena sudah diberi kepercayaan, sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun mengabaikan itu semua. Jadilah hamba yang setia. Hari Tuhan mengadili manusia datang pada hari yang tidak disangka-sangka. Maka kita diajak untuk selalu siap sedia, melakukan tugas yang dipercayakan, dan menyiapkan segala sesuatu untuk hari kedatangannya itu. Firman Tuhan adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, untuk keselamatan dan kehidupan kita yang baik dan damai. Hendaklah kita menjadi hamba yang setia, seperti pada kisah di atas. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau ikut serta membangun gereja sebagai persekutuan orang percaya yang penuh sukacita. Sekiranya gereja menjadi tempat tumbuh kembang iman kami dan sebagai wadah saling mengasihi satu sama lain. Kami mau selalu siap sedia melakukan tugas yang dipercayakan kepada kami. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia dalam menantikan kedatangan-Mu. Amin.